Mujahidah dengan NIM 22222301112, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini saya akan membahas mengenai pelbagai kajian linguistik terapan, yaitu salah satu submateri mata kuliah pengantar linguistik dengan dosen pengampu Bapak Dr. Odin Rosidin SPD MHum. Sebelum saya jelaskan lebih jauh terkait kajian-kajian apa saja dari linguistik terapan, kita perlu tahu apa sih linguistik terapan? Linguistik terapan adalah cabang linguistik yang secara khusus memanfaatkan berbagai teori, metode, dan temuan linguistik lainnya untuk memecahkan berbagai masalah kebahasaan. Menurut pemaparan dari Krida Laksana tahun 2008, linguistik terapan diaplikasikan untuk aneka keperluan praktis. Objek dari kajian linguistik terapan tidak lain adalah bahasa, yakni bahasa manusia yang berfungsi sebagai sistem komunikasi yang menggunakan ujaran sebagai medianya. Bahasa keseharian manusia atau bahasa yang dipakai sehari-hari oleh manusia sebagai anggota masyarakat tertentu atau dalam bahasa Inggris disebutnya dengan an ordinary language atau a natural language. Sebenarnya, ada beberapa ilmu yang berhubungan dengan linguistik terapan sebagai objek kajiannya. Antara lain, yang pertama, linguistik terapan atau ilmu-ilmu tentang aspek-aspek bahasa. Artinya, dalam hal ini, bahasa digunakan dalam arti harfiah. Inilah yang disebut pure linguistik atau linguistik murni. Yang kedua, ilmu-ilmu tentang bahasa. Dan dalam hal ini, istilah bahasa digunakan dalam arti metaforis atau kiasan. Contohnya, ilmu yang termasuk kategori ini adalah kinesik dan paralinguistik. Yang ketiga, ilmu tentang pendapat-pendapat mengenai bahasa. Contohnya, metalinguistik, yakni ilmu yang membicarakan seluk-beluk bahasa yang dipakai untuk menerangkan bahasa yang tercermin dalam istilah studi teori linguistik, studi metode linguistik, dan lain-lain. Yang keempat, ilmu mengenai ilmu bahasa yang termasuk kategori ini adalah studi-studi yang mengkhususkan dirinya pada ilmu linguistik itu sendiri, seperti studi tentang sejarah perjalanan ilmu linguistik, studi linguistik pada abad ke-20, dan lain-lain. Dari keempat jenis ilmu yang tadi disebutkan, maka hanya nomor satu saja yang bisa disebut sebagai ilmu linguistik yang murni, karena objek bahasa yang benar-benar bahasa, sedangkan ketiga objek lainnya bukanlah bahasa dalam pengertian sehari-hari. Bahasa yang menjadi objek linguistik terapan dipelajari dari berbagai aspeknya atau tatarannya. Tataran bahasa itu meliputi aspek bunyi, morfem dan kata, frase dan kalimat, serta aspek makna. Nah, itu tadi sebagai pengantar mengenai apa itu linguistik terapan. Selanjutnya kita memasuki kajian dari linguistik terapan yang terbagi menjadi 8 kajian. Ada pengajaran bahasa, penerjemahan, perkamusan, linguistik forensik, terapi wicara, grafologi, linguistik edukasional, dan terakhir perencanaan bahasa. Kita bahas yang pertama yaitu pengajaran bahasa. Di antara semua bidang linguistik terapan, bidang pengajaran bahasa ibu dan bahasa asing merupakan bidang yang sudah mantap perkembangannya, karena pengajaran bahasa mempunyai daya jual yang tinggi dan diperlukan oleh masyarakat. Pengetahuan linguistik mengenai bentuk, makna, struktur, fungsi, dan variasi bahasa sangat diperlukan sebagai modal dasar pengajaran bahasa. Misalnya, penjenjangan materi ajar, pembuatan materi ajar, dan pembuatan tes bahasa akan lebih bermutu jika pengajarannya memahami linguistik. Pengajaran bahasa biasanya dibagi dalam 2 kelompok besar, yaitu pengajaran bahasa ibu dan pengajaran bahasa kedua atau bahasa asing yang mencakup 4 jenis keterampilan, yaitu mendengar, membaca, berbicara, dan menulis. Keempat jenis keterampilan ini perlu mendapat latihan-latihan tersendiri, namun pada akhirnya harus dapat dipadukan dan digunakan secara bersamaan. Kemudian, dalam pengajaran bahasa ada yang disebut metode dan teknik mengajar.
Penelitian kegiatan belajar mengajar di kelas sangat diperlukan untuk memahami proses pemerolehan bahasa. Oleh karena itu, akhir-akhir ini penelitian di bidang pengajaran bahasa lebih terfokus pada kegiatan belajar mengajar di kelas dan dinamika kelas. Selain itu, guru diharapkan mampu menyesuaikan bahan ajarannya dengan kebutuhan masyarakat dan kemampuan siswa. Selain itu, guru diharapkan mampu menyesuaikan bahan ajarannya dengan kebutuhan masyarakat dan kemampuan siswa. Menurut Larsen dan Freeman tahun 1998 menyatakan konsep mengenai sosok bahasa itu sendiri cenderung berubah-ubah sesuai dengan perkembangan pengetahuan linguistik serta situasi kondisi kehidupan manusia. Hadirnya konsep mengenai bahasa yang berbeda dari waktu ke waktu mau tak mau berdampak pada metode dan teknik mengajar. Selain itu, juga berdampak pada fungsi dan peran guru di dalam kelas. Dalam kenyataan di kelas, guru harus menghadapi kelas yang besar dan juga menghadapi kemampuan siswa yang bervariasi. Sehingga secara prinsip guru harus mengurangi bicara dan memberikan lebih banyak kesempatan kepada siswa untuk berlatih dan bersikap aktif. Dengan demikian, prinsip pengajaran bahasa yang dianggap baik saat ini adalah yang memberi fokus pada makna dan pemakaian bahasa daripada terfokus pada repetisi tata bahasa secara mekanistis. Maka sulit dibayangkan jika harus belajar bahasa asing berdasarkan latihan-latihan atau wacana yang tidak dipahami. Karena menurut Krasen, tahun 1985, pemahaman merupakan pemicu untuk percepatan belajar bahasa asing. Perlu pula diperhitungkan bahwa prosodi penting diajarkan karena membantu proses pemahaman. Selain metode dan teknik mengajar, ada pula yang disebut desain silabus dan evaluasi. Pengetahuan dasar mengenai linguistik sangat bermanfaat ketika seorang guru bahasa harus membuat desain silabus pelajaran bahasa yang mencakup analisis kebutuhan siswa, yang meliputi tujuan pengajaran, satuan acara perkuliahan, metode dan teknik pengajaran, pembuatan materi ajar, dan evaluasi kemampuan siswa. Materi ajar yang efektif hendaknya bersifat otentik, artinya benar-benar digunakan secara umum oleh masyarakat dan sebanyak mungkin mencakup berbagai tipe teks, seperti dari koran, surat, selebaran, dan buku. Kemudian secara ideal, materi ajar dilengkapi dengan bahan audiovisual. Lalu, adanya evaluasi. Nah, evaluasi ini memiliki makna yang lebih luas dibandingkan dengan tes. Evaluasi dapat dilaksanakan pada metode, materi ajar, guru, dan juga perilaku siswa. Adapun yang dimaksud dengan tes adalah ujian yang diberikan pada siswa, baik secara lisan maupun tertulis. Tes juga dapat digunakan untuk mengukur berbagai keterampilan bahasa seseorang. Tes dianggap penting karena dipercaya sebagai titik penentuan yang berdampak pada individu, sistem pendidikan, dan juga masyarakat. Ada kalanya, tes justru mempengaruhi apa saja yang akan diajarkan di kelas, karena guru justru mempersiapkan siswanya agar lulus tes tersebut. Jadi fenomena ini dikenal dengan sebutan wishback. Kemudian penerjemahan. Menurut Larson tahun 1989 halaman 3, penerjemahan diartikan mempelajari leksikon, struktur gramatikal, situasi komunikasi, dan konteks budaya dari teks bahasa sumber. Kemudian, menganalisis teks bahasa sumber untuk menemukan maknanya. Kemudian, mengungkapkan kembali makna yang sama itu dengan menggunakan leksikon dan struktur gramatikal yang sesuai dengan bahasa sasaran dan konteks budayanya. Kemudian, perencanaan bahasa adalah sebuah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah atau badan yang ditunjuk oleh pemerintah, yaitu badan bahasa. Dan terakhir, perencanaan bahasa adalah sejenis blueprint yang dengan jelas berorientasi ke masa depan dalam bentuk program jangka panjang. Di dalam bahasa Inggris, orang membedakan terjemahan dalam bahasa tulis yang biasanya disebut translation dan terjemahannya dalam bahasa lisan yang disebutnya interpretation. Sementara dalam bahasa Indonesia tidak mempunyai istilah khusus untuk terjemahan lisan. Dilihat secara sekilas,
Interpretasi dan terjemahan hampir sama. Yang berbeda adalah media yang digunakan. Dalam terjemahan, media yang digunakan adalah teks tulis, sedangkan interpretasi menggunakan wacana lisan. Perbedaan selanjutnya adalah kemampuan yang dimiliki. Seorang penerjemah harus memiliki kemampuan menulis atau mengungkapkan gagasan dalam bahasa sasaran secara tertulis. Kemampuan memahami bahasa dan budaya dari teks bahasa sumber, serta kemampuan menggunakan kamus dan bahan referensi lainnya. Sedangkan seorang interpreter harus mampu mengalihkan isi informasi dari bahasa sumber ke bahasa sasaran tanpa menggunakan kamus atau referensi lainnya secara langsung. Keterampilan memahami ujaran pembicara, keterampilan membuat catatan dan mengungkapkan hasil pemahamannya di dalam bahasa sasaran secara lisan. Kesamaan antara penerjemah dengan interpreter adalah mereka harus memiliki pengetahuan yang bagus tentang bahasa sumber dan bahasa sasaran, serta memahami topik teks atau wicara. Apa saja syarat-syarat penerjemah? Syarat-syarat penerjemah adalah 1. Menguasai bahasa sumber dan bahasa sasaran. Yang kedua, menguasai budaya bahasa sumber dan bahasa sasaran. Yang ketiga, menguasai topik atau masalah teks yang diterjemahkan. Yang keempat, kemampuan untuk memahami bahasa tulis. Yang kelima, kemampuan untuk mengungkapkan gagasan secara tertulis. Dan yang keenam, kemampuan menggunakan kamus dan referensi lainnya. Berbeda dengan syarat-syarat interpreter adalah yang pertama, menguasai bahasa sumber dan bahasa sasaran. Yang kedua, mengenal budaya bahasa sumber dan bahasa sasaran. Yang ketiga, menguasai topik atau masalah dalam wicara yang diinterpretasikan. Yang keempat, kemampuan untuk memahami bahasa lisan. Yang kelima, kemampuan untuk mengungkapkan gagasan secara lisan. Yang keenam, kemampuan untuk mendengarkan, mencatat, dan mengungkapkan isi informasi pada saat yang bersamaan. Dan yang ketujuh, kemampuan untuk mengambil keputusan secara cepat atau langsung. Selanjutnya, kajian yang ketiga, perkamusan. Perkamusan mempunyai 3 dasar kajian, yaitu berdasarkan bahasa sasaran, berdasarkan ukuran, dan berdasarkan isi. Berdasarkan bahasa sasaran, apabila ditilik melalui bahasa sasarannya, kamus dapat dibedakan menjadi 3, yaitu ada eka bahasa, dwi bahasa, dan multi bahasa. Kamus eka bahasa memiliki sumber dan sasaran bahasa yang sama. Berarti setiap entry di dalam kamus ini dijelaskan dengan bahasa yang sama. KBBI adalah contoh dari jenis kamus ini. Kemudian pada jenis yang kedua yaitu kamus dwi bahasa. Entry dan makna beserta contoh penggunaan atau turunan katanya dituliskan lewat 2 bahasa yang berbeda. Contohnya adalah Kamus Inggris Indonesia. Sementara itu, kamus multibahasa memiliki sasaran bahasa yang lebih dari 2. Contohnya adalah Kamus Inggris, Belanda, Indonesia. Berdasarkan ukuran, ukuran bisa menjadi faktor penting yang menunjang kelengkapan sebuah kamus. Kamus besar misalnya tidak boleh terbatas pada pendokumentasian kosakata saja. Lebih dari itu, kamus besar sebaiknya juga merekam gabungan kata, idiom, peribahasa, dan akronim. Kamus besar pun harus menyertakan panduan pelafalan, etimologi, contoh penggunaan, bahkan lapis makna dari sebuah entry. Berkat kelengkapannya, kamus besar sering juga dinamakan descriptive dictionary atau kamus deskriptif atau kamus pemberi. Berdasarkan isi, menurut isinya, kamus dapat digolongkan menjadi kamus umum dan khusus. Kamus umum memuat kata-kata yang lazim digunakan dalam bahasa sehari-hari, sedangkan kamus khusus memuat kata-kata yang makna dan penggunaannya berkaitan dengan suatu bidang ilmu, misalnya kamus linguistik, kedokteran, dan pertanian, serta kamus sinonim, singkatan, dan peribahasa. Kajian selanjutnya ada kajian linguistik forensik.
Linguistik forensik mulai marak pada tahun 1980-an. Bidang ini memiliki keterkaitan dengan ranah hukum. Para ahli linguistik forensik bertugas untuk menyediakan dan menganalisis komponen bahasa sebagai bukti investigasi. Dalam perkembangannya, banyak pengacara yang kemudian setuju bahwa kehadiran ahli linguistik forensik mampu membantu mereka dalam persidangan. Ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari mempelajari linguistik forensik, yaitu yang pertama, menjadi sumber bukti yang kuat. Dengan menggunakan teknik dan metode linguistik forensik, dapat dihasilkan bukti yang kuat untuk membantu memecahkan masalah hukum atau kriminal, baik dalam pengadilan maupun di luar pengadilan. Yang kedua, meningkatkan keamanan masyarakat. Dengan mampu mengidentifikasi suara, tulisan tangan, dan perilaku bahasa yang mencurigakan, linguistik forensik dapat membantu pihak berwenang untuk memperoleh informasi tambahan tentang orang-orang yang mungkin menjadi ancaman bagi masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan akurasi dalam penentuan identitas. Analisis forensik bahasa dapat membantu untuk menentukan identitas penulis, pembicara, atau orang yang terlibat dalam tindakan kriminal atau kejahatan. Dan yang keempat, meningkatkan kemampuan berbicara di depan umum. Pelatihan linguistik forensik dapat membantu seseorang untuk mengembangkan kemampuan berbicara di depan umum dan kemampuan komunikasi yang baik, karena mereka akan belajar tentang bagaimana menggunakan bahasa dan tata bahasa secara efektif. Yang kelima, menawarkan peluang karir yang menarik. Studi linguistik forensik dapat membuka pintu untuk karir di berbagai bidang, seperti investigasi kriminal, penegakan hukum, atau bidang hukum lainnya. Selanjutnya, ada menambah pengetahuan tentang bahasa. Mempelajari linguistik forensik dapat membantu meningkatkan pemahaman tentang bahasa dan linguistik, sehingga dapat membantu dalam pengajaran dan penelitian di bidang ini. Kemudian kajian yang kelima, yaitu terapi wicara. Terapi wicara digunakan untuk memberikan latihan-latihan yang membantu mengurangi atau menyembuhkan kelainan bicara. Kelainan bicara yang memerlukan bantuan adalah kondisi gagap, latah, bicara cenderung cepat, atau suara yang terlalu kecil atau melengking pada pria. Lebih dari itu, beberapa profesional terapi wicara juga dididik untuk membantu pasien yang sedang dalam pemulihan stroke. Dalam pekerjaannya, seorang terapi wicara wajib memiliki pengetahuan seputar anatomi dan patologi alat ucap, serta merancang kerangka terapi dengan dibantu oleh ahli saraf serta neurolinguistik. Kajian berikutnya yaitu grafologi. Berdasarkan Kamus Linguistik edisi keempat tahun 2008, grafologi adalah ilmu tentang tulisan. Namun jika ditelik lebih dalam, grafologi adalah kajian mengenai sistem simbol yang digunakan untuk menyampaikan pesan bahasa dalam bentuk tertulis. Grafologi membahas ortografi, sistem ejaan yang disepakati oleh sebuah bahasa, stenografi, sistem penulisan secara singkat dan cepat, kemudian kriptografi, sistem penulisan pesan-pesan rahasia, peodografi, sistem penulisan yang dirancang khusus untuk membantu anak-anak dalam belajar membaca, serta ada teknografi, yaitu sistem penulisan hal-hal khusus untuk kepentingan ilmu pengetahuan lain. Selanjutnya ada kajian linguistik edukasional yang merupakan satu cabang linguistik terapan yang khusus menganalisis, menerangkan dan menjelaskan tentang praktik pelaksanaan pengajaran bahasa dan pendidikan bahasa yang berlandaskan teori-teori kebahasaan. Di dalam praktik pengajaran bahasa, berperan beberapa ilmu pengetahuan yang relevan. Ilmu pengetahuan yang berperan dalam praktik pengajaran bahasa ditunjukkan pada diagram-diagram. Dalam diagram-diagram ini tampak medan tanggung jawab dari seorang penerap linguistik dan seorang guru bahasa di dalam kelas. Tampak pula ilmu-ilmu yang menjadi landasan atau dasar pengembangan praktik pengajaran bahasa. Pada awalnya, linguistik edukasional dimanfaatkan dalam pengajaran bahasa ibu sebagai bahasa pengantar di tingkat pendidikan. Namun barangkali sejalan dengan semangat persatuan, sekarang linguistik edukasional yang sering disebut juga sebagai linguistik pedagogis
Ini lebih berfokus pada pemanfaatan bahasa nasional sebagai medium pengantar dalam dunia pedagogis. Kajian yang terakhir ada perencanaan bahasa. Istilah perencanaan bahasa atau language planning semula digunakan oleh E. Haugen pada tahun 1959. Dalam artikelnya, ia melakukan perencanaan bahasa terhadap Norwegia. Dalam usaha tersebut, Haugen menyatakan perencanaan bahasa adalah segala usaha yang dilakukan oleh lembaga tertentu untuk melestarikan atau menumbuh kembangkan bahasa dan melibatkan usaha pembinaan, pengaturan, dan pembakuan atas bahasa sasaran. Ada pula yang membicarakan perencanaan bahasa ini dengan menggunakan istilah politik bahasa atau Gilotopolitics yang mengacu kepada penerapan ilmu linguistik oleh suatu negara untuk menentukan kaedah tertentu yang dipilih untuk mewujudkan keadaan dui bahasa di dalam daerah jajahan yang mempunyai budaya yang berbeda. Perencanaan bahasa adalah sebuah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah atau badan yang ditunjuk oleh pemerintah. Dalam hal ini, yang disebutnya sebagai pusat bahasa. Badan ini mempunyai otoritas untuk menentukan variasi bahasa mana yang dikukuhkan sebagai bahasa nasional, konstruksi mana yang dianggap sebagai bahasa formal, kemudian cara penulisan nama yang dianggap paling efektif, dan cara penyempurnaan sistem ejaan baku mana yang komprehensif untuk mengantisipasi masuknya kosakata asing ke dalam hasanah bahasa Indonesia. Kata-kata baru mana yang boleh masuk ke dalam hasanah bahasa nasional, dan berbagai persoalan lainnya. Ferdinand de Saussure tahun 1922 berpendapat bahwa perencanaan bahasa perlu dilakukan secara berangsur-angsur dan berkesinambungan karena yang pertama, budaya suatu masyarakat senantiasa berubah yang mengakibatkan bahasanya pun berkembang dan berubah. Yang kedua, bahasa perlu dirancang untuk menyediakan ruang daya cipta dan kreativitas individu. Yang ketiga, perencanaan bahasa dapat membantu corak kepemimpinan suatu bangsa. Yang keempat, pemerintah yang melaksanakan perencanaan bahasa berarti memelihara jiwa bangsanya. Yang kelima, perkembangan bahasa yang terencana dapat dijadikan bahasa nasional dan bahasa resmi. Yang keenam, perencanaan bahasa dapat menepis pengaruh negatif terhadap bahasa tersebut. Yang ketujuh, bahasa yang terencana perkembangannya dapat dijadikan sebagai alat propaganda bangsa dan negara. Yang kedelapan, bahasa yang terencana perkembangannya dapat memupuk sentimen atau ideologi bangsa tersebut. Dan yang kesembilan, bahasa yang terencana perkembangannya dapat menampung konsep atau ide baru yang muncul sejalan dengan perkembangan bahasa tersebut. Baiklah, sekian yang bisa saya jelaskan terkait materi pelbagai kajian linguistik terapan. Mohon maaf atas segala kekurangan maupun kekeliruan dalam penyampaian. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.